Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zaid Firdaus memegang tugas ilmu balaghah, yakni menjelaskan tentang ilmu badi'. Ilmu badi' merupakan salah satu cabang dari ilmu balaghah, yang dimana bisa diartikan sebagai sesuatu yang baru, modern, ataupun asing. Dalam Al-Quran disebutkan Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun, yang dimana artinya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Istilah dari ilmu balaghah, ilmu badi ini yakni ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat dari segi baik itu segi maupun makna. Dari istilah-istilah tadi, pengertian-pengertian tadi, bisa disimpulkan bahwa ilmu badi ini milik kegunaan untuk lebih mudah didengar atau lebih enak didengar bagi para mustami atau para pendengar itu. Maka dari itu kita harus bisa memilih kalimat-kalimat tertentu yang mudah difahami oleh audiens. Pokok pembahasan yang pertama adalah muhassinat lafdiyah, adalah cara untuk memperindah kata dari segi pelafalan atau bunyinya. Itu mempunyai poin-poin juga. Yang pertama adalah jinas, yakni penggunaan dua kata, dalam yang sama atau mirip satu ungkapan namun berbeda maknanya. Jinas juga terbagi menjadi dua. Yang pertama jinas tam, yaitu yang sama pengucapannya dalam 4 hal, yaitu jenis huruf, harokat, jumlah huruf, urutan huruf. Dari 4 huruf tadi ada yang perlu diketahui, yakni ada huruf tambahan selain sigat tasrif seperti alif ta'rif, dan juga harokat terakhir tidak termasuk kategori 4 yang tadi. Dalam Al-Quran yakni ada yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Surat Ar-Rum. Jenis jinas yang kedua adalah ghairi tam, yakni dua kata yang mirip tapi salah satu dari kata itu memiliki yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda, yakni jenis huruf, harokat, jumlah, dan urutan huruf. Contohnya, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Ada tafrahun sama tamrahun di situ yang digarisbawahi. Yang kedua yakni pembahasannya adalah iktibas. Iktibas ini adalah syair, prosa yang disisipkan tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip tersebut diambil dari ayat Al-Quran. Seperti contoh, la taghurrannaka minadh-dhalamati kasratul juyushi wal ansor. Jangan kau tertipu daya dalam kezaliman dengan banyaknya bala tentara dan pelindung. Innama tu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sungguhnya kami tangguhkan azab mereka pada hari di mana mata terbelalak. Jadi di sini penggalan yang berbeda, pengutipan yang tidak disebutkan. Poin yang ketiga adalah saja. Saja adalah kesamaan huruf akhir atau dua fasilah atau susunan kalimat. Yang dimaksud di sini fasilah di sini adalah bait
bait-bait ayat, kalimat atau penggalan kalimat. Contoh, idza massau syarru jazua wa idza massaul khairu manua. Ya, di situ sajanya berupa ain. Jazua manua. Yang kedua, pembahasan dari ilmu badi ini adalah muhsinat maknawiyah. Artinya apa? Yakni adalah cara mengindahkan makna dalam satu ungkapan. Di sini juga terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama adalah tauriyah. Tauriyah adalah mengungkapkan suatu lafadz yang mempunyai dua makna. Yang pertama adalah makna dekat, jelas, dan yang jelas, makna dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Yang kedua adalah makna jauh dan samar. Inilah disebut mutakallim. Contoh, hadi ukhti. Dalam kisah Nabi Ibrahim, di sini saat Nabi Ibrahim ditangkap oleh penguasa yang sangat kejam, untuk menyelamatkan kebengisan dari sang penguasa, menyelamatkan istri dari sang penguasa, Nabi Ibrahim menjawab menggunakan uslub tauriyah ketika diinterogasi oleh sang penguasa. Siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, hadihi ukhti. Dia adalah saudariku. Kata ukhti di sini mengandung tauriyah yang mempunyai beberapa makna, mempunyai cabang makna. Bisa dimaknai saudara dari satu nasab, bisa juga dimaknai dengan saudara seagama. Kata tersebut sengaja diucapkan oleh Nabi Ibrahim untuk menjaga identitas istrinya. Yang ketiga ada tibaq. Tibaq artinya berkumpulnya dua makna yang saling berlawanan dalam satu kalimat. Contohnya adalah wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Yang ketiga ada muqabalah, yakni mengungkapkan dua lafaz atau lebih lalu diiringi dua lafaz yang lain, merupakan antonim atau lawan kata dari dua lafaz pertama yang disebutkan secara beriringan. Contoh, falyasharu katsiran walyanamu qalila. Artinya, hendaklah mereka sering terbangun di malam hari dan sedikit tidur. Kata yasharu dan katsira itu antonim, saling berlawanan, tetapi yanamu dan qalil yasharu dan katsira berantonim dengan yanamu dan qalil. Selanjutnya ada husnul ta'lil yang artinya pengingkaran seorang sastrawan secara terang-terangan ataupun terpendam dengan alasan suatu peristiwa yang dikenal di kalangan umum. Ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra sesuai dengan tujuan yang ia inginkan. Contohnya adalah kana ihtiraku dari huznan ala ghiyabi ahliha. Terbakarlah rumah itu karena ia sedih ditinggalkan penghuninya. Yang selanjutnya ada uslub al-hakim, yakni adalah gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam memberikan jawaban terhadap suatu persoalan dengan jawaban yang keluar dari topik persoalan itu. Contohnya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, itu adalah petunjuk bagi manusia dan ibadah haji. Nah, ini bertentangan, maksudnya nyeleweng. Tanyanya apa, jawabnya apa. Selain uslub di atas, masih banyak yang lainnya. Jadi seperti idba, istidba, tafriq dan sebagainya. Namun untuk saat ini itu saja, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.